Hei sobat penikmat alur cerita, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul Kill tahun 2024. Film ini bercerita tentang kisah cinta seorang tentara dengan seorang gadis cantik. Namun sayangnya, gadis tersebut telah dijodohkan oleh ayahnya. Bak Romeo dan Juliet, mereka berdua memutuskan untuk kabur ke tempat yang jauh. Akan tetapi, niat mereka belum terlaksanakan dikarenakan di saat mereka berada di kereta, tiba-tiba sekelompok perampok memasuki kereta tersebut dan menjarah semua barang-barang berharga milik penumpang. Akibat insiden ini, sang gadis hampir saja dilecehkan oleh salah satu dari perampok itu. Begitu banyak kejadian yang mereka alami. Nah, daripada penasaran dengan apa saja kejadian tersebut, mari kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Di awal film diperlihatkan beberapa pasukan tentara yang baru saja kembali dari medan perang. Terlihat seorang pria tampan yang bernama Amrit Rathod beserta sahabatnya yang bernama Firas. Mereka berdua berprofesi sebagai tentara yang berpangkat kapten. Kemudian mereka mengambil kembali ponsel mereka yang telah dititipkan selama berada di medan perang. Firas yang lebih dulu membuka ponselnya memberitahukan bahwa kekasih Amrit meminta agar segera menghubunginya. Amrit lalu membuka ponselnya, lalu membaca pesan dari kekasihnya yang berisi bahwa ia telah dijodohkan oleh ayahnya dan besok adalah acara pertunangannya. Ia segera menghubungi sang kekasih dan mengatakan besok ia akan berangkat ke Ranchi, yaitu tempat acara tersebut berlangsung. Trying to get in touch. It's urgent. Call कर. कहाँ हो तुम? कितने दिन से मैं आ रहा हूँ ट्राई नाची. कर रहे हैं. Keesokan harinya, keluarga dari pihak wanita telah tiba. Sementara di dalam mobil, terlihat gadis cantik yang bernama Tulika beserta adiknya yang bernama Ahana. Tulika merupakan kekasih Amrit yang pada hari ini akan bertunangan dengan lelaki pilihan ayahnya. Kemudian mereka semua memasuki gedung tempat acara tersebut akan berlangsung. Terlihat acara pertunangan ini sangat meriah, hingga sampailah di acara puncak, di mana Tulika dan calon suaminya telah resmi bertunangan. Terlihat wajah Tulika yang sangat sedih. Namun tiba-tiba ia melihat Amrit yang berada tak jauh darinya. Ia pun tampak bahagia. Kemudian Amrit mengajak Tulika untuk segera kabur dari tempat itu. Namun Tulika menolaknya, dikarenakan ini bukanlah waktu yang tepat. Police set. Washroom में 5 जो मिनट. पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी ना? किसी को मालूम ही पड़ेगा, निकल चुके होंगे यहाँ से. चलना. नहीं भाई, तुम जाओ अभी. Ketika di penginapan, Amrit yang sedang mengobrol dengan Firas tiba-tiba mendapatkan pesan masuk dari kekasihnya. Tulika mengatakan bahwa besok sore ia dan keluarganya akan kembali ke kota Delhi menggunakan kereta. Di sore harinya, terlihat Tulika beserta keluarganya yang hendak berangkat, lalu memasuki kereta. Ketika hari mulai malam, terlihat seorang anak muda yang bernama Fanny hendak pergi ke stasiun. Sesampainya di stasiun, ia lalu masuki kereta. Tak berselang lama, ia dihubungi oleh sang ayah yang menanyakan ia ada di gerbong berapa. Dikarenakan Fanny melihat Tulika, ia lalu menanyakan nomor gerbong kereta ini. Tulika lalu memberitahu bahwa ini adalah gerbong A1. Sementara sang ayah mengatakan bahwa waktu Fanny hanya 30 menit dari sekarang. Ketika Tulika berada di toilet,
Tiba-tiba Amrit datang menemuinya. Amrit lalu melamar Tulika dengan sebuah cincin. Dengan senang hati, Tulika menerimanya. Tulika Singh. Yes. Kemudian Fires didatangi Amrit yang terlihat sangat bahagia. Lalu Fires ditanyai oleh seorang anak muda yang bernama Sohail. Sohail mengutarakan isi hatinya bahwa ia sangat ingin menjadi seorang tentara. Namun sang ibu tak mengizinkannya. Tak berselang lama, terlihat beberapa orang mencurigakan mulai masuk ke gerbong kereta. Salah satunya bernama Danu. Ketika berjalan di gerbong, kaki Amrit tak sengaja mengenai Danu, yang membuat Danu menegurnya. Sementara di toilet, terlihat seorang security yang sedang mengajak Fanny untuk mengobrol. Kemudian datanglah Ahana yang ingin ke toilet. Akan tetapi, Fanny menyuruhnya ke toilet lain saja, dikarenakan semua toilet di bagian gerbong ini telah penuh. Kemudian Ahana pergi ke gerbong lain untuk mencari toilet yang kosong. Namun tiba-tiba dari arah belakang Fanny mengayunkan senjata tajamnya ke arah security tersebut. Dari sini diketahui bahwa Fanny merupakan seorang anak kepala perampok yang hendak menjalankan aksinya bersama dengan kelompoknya di kereta ini. Tak cukup sampai di situ, Danu yang juga merupakan anak buah Fanny terlihat sedang menjalankan aksinya dengan mematikan seluruh sinyal seluler yang ada di kereta ini. Hal ini membuat semua penumpang tidak bisa menghubungi siapapun. Di sisi lain, terlihat Amrit dan Fires yang belum mengetahuinya bahwa kereta ini telah dibajak oleh sekelompok perampok. Sedangkan anggota Fanny yang lain mulai melakukan aksinya dengan merampas secara paksa barang-barang berharga milik para penumpang. Di saat itu, Tulika mulai menyadari bahwa kereta ini sedang dibajak oleh perampok. Seketika ia hendak mencari sang adik, namun dihalangi oleh sang ayah. Akhirnya bodyguard sang ayah yang bernama Firat lah yang pergi mencari adiknya. Tak berselang lama, Fanny yang tak sengaja bertemu lagi dengan Tulika. Ia dan temannya sempat menggoda Tulika, namun sang ayah berusaha menghalanginya. Salah satu anggota dari mereka memberitahu Fanny bahwa ayah Tulika adalah Baledo Singh Thakur, yaitu pemilik dari Santi Transport. Mendengar itu, Fanny sangat senang dikarenakan ia menemukan orang kaya di kereta ini. Di saat itu, tiba-tiba anggota Fanny dihajar oleh Firat. Seketika Fanny melukai leher Firat hingga tewas. बलदेव सिंह ठाकुर बोगी नंबर आपने बड़े स्टाइल से Fanny lalu mengatakan kepada pamannya bahwa ia ingin menculik keluarga Tulika. Mengetahui hal itu, ayah Tulika memarahi Fanny, yang berujung Fanny memukulnya hingga pingsan. Belekuk siap babang. Setelah itu, Fanny lalu mendekati Tulika dan berniat memperkawasnya. Namun Amrit segera datang menyelamatkan Tulika. Sementara Fires menolong ibu Tulika yang hampir saja ditusuk oleh paman Fanny. Seketika paman Fanny pun tewas akibat tusukan dari Fires. Melihat itu, Raffi begitu kaget mengetahui sang ayah telah tewas. Perkelahian antara Amrit dan Fanny masih berlanjut. Fanny yang sempat terpojok diselamatkan oleh Raffi, yang tiba-tiba datang lalu melukai Amrit dari belakang.
ada kesempatan untuk kabur, Fanny lalu membawa Raffi untuk segera pergi. Tak berselang lama, ayah Tulika kembali sadar. Amrit lalu menyuruh Tulika untuk bersembunyi saja di gerbong lain. Di gerbong lain, terlihat kelompok Fanny yang sedang berduka ketika melihat kematian dari ayah Raffi. Di saat itu, Raffi segera pergi untuk membalaskan dendamnya. Terlihat Fires dan Amrit yang berhasil melumpuhkan Raffi beserta anggota perampok yang lainnya. Fanny yang melihat itu segera mengancam mereka dengan menahan seorang anak kecil. Namun sialnya, Fanny berhasil menembak senjata ke arah Fires. Perkelahian di antara mereka pun tak terelakkan, hingga membuat Fires kembali terluka akibat diserang oleh Fanny. Fanny lalu membawa Fires bersamanya. Amrit yang tak bisa berbuat apa-apa akhirnya memutuskan untuk mengikat Raffi dengan sebuah kain panjang, lalu meletakkannya di pintu kereta. Di gerbong lain, terlihat Ahana yang sedang menyaksikan tindakan para perampok tersebut. Sementara di luar kereta, ayah Fanny yang bernama Benny serta beberapa rombongannya berusaha untuk menaiki kereta yang mulai melambat. Sesampainya di dalam kereta, Benny sangat sedih melihat mayat sang kakak. Ia lalu memukul Fires dan hendak menembaknya. Namun hal itu dilarang oleh Fanny, dikarenakan Raffi masih disandra oleh teman Fires. Kemudian Fanny berusaha mencari keberadaan Raffi dengan cara naik ke atas kereta. Di sisi lain, Amrit memberikan Tulika sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Lalu Tulika mengatakan, mulai besok ia akan menjadi istri Amrit. Kata-kata romantis pun berhenti ketika sang ayah datang. Setelah itu, Amrit segera melanjutkan misinya untuk mencari keberadaan Ahana dan Fires. Ketika memasuki gerbong berikutnya, Amrit diserang oleh beberapa komplotan perampok. Di saat tenaganya mulai habis, ia kembali diserang oleh salah satu dari kelompok Fanny yang bernama Sidi. Akhirnya, Amrit dilumpuhkan dan dibawa untuk menghadap ke ayah Fanny. Beberapa kali Benny menghajarnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Fires berusaha melakukan perlawanan. Ketika para perampok lengah, Amrit segera memukul mereka. Di saat itu, Benny mencoba untuk menikam Fires, namun Sohail berusaha menghalanginya. Kemudian adik Sohail yang bernama Arif juga ikut membantu kakaknya. Namun di saat itu, Sidi datang lalu menusuk Arif. Seketika Amrit hanya terpaku saat melihat Arif yang terluka parah. Tapi tiba-tiba dari arah belakang Sidi memukulnya. Singkat waktu, Fanny berhasil menemukan Raffi. Tulika pun sangat kaget melihat kedatangan Fanny. Sementara di gerbong lain, Sohail yang kesal langsung menyerang Sidi. Namun Amrit yang melihat keberanian Sohail, ia langsung berusaha membantunya. Kembali ke Tulika yang sangat terpojok karena kedatangan Fanny. Ayah Tulika berusaha menghalangi Fanny yang hendak melecehkan anaknya. Lalu Tulika mengambil kesempatan untuk kabur. Fanny yang brutal terus saja mengejarnya. Ketika hendak masuk ke gerbong berikutnya, langkah Tulika terhenti dikarenakan pintu gerbongnya itu terkunci. Merasa terpojok,
Tulika berusaha memberikan perlawanan dengan mengarahkan pisau ke arah Fanny. Fanny yang kesal, tanpa pikir panjang langsung menusuk Tulika. Amrit yang melihat kejadian itu sangat syok. Ia ingin membantu kekasihnya, namun Sidi dan temannya berusaha menghalanginya. Dengan kejam, Fanny terus melukai Tulika, lalu melemparkannya keluar kereta. Alah, siap boy. Amrit yang dalam keadaan pingsan diseret oleh Sidi. Kemudian Fanny menyuruh mereka untuk menyandra ayah Tulika. Sedangkan Amrit diminta Fanny untuk segera dilemparkan keluar kereta. Amrit yang mulai tersadar dari pingsannya, lalu melihat bekas jejak tangan Tulika yang berlumuran darah. Seketika ia teringat kenangan masa lalunya bersama Tulika, yaitu sang kekasih yang sangat ia cintai. Dengan rasa dendam, Amrit segera menghabisi komplotan perampok itu satu persatu. Tak berselang lama, datanglah Raffi yang melihat kebrutalan Amrit. Ia lalu mencoba menyerang Amrit. Namun Fanny yang melihatnya segera membawa Raffi untuk segera menjauh. Sedangkan Amrit kembali menghabisi para perampok yang masih tersisa di gerbong tersebut. Terlihat Benny yang bersiap-siap untuk segera turun dari kereta. Tak berselang lama, datang Raffi yang menemuinya, serta memberitahu mengenai kematian sang ayah. Begitupun dengan Fanny yang juga menceritakan bahwa Amrit dengan brutal telah menghabisi sebagian anggotanya. Mendengar hal itu, Benny dengan penuh amarah memarahi Fanny, dikarenakan Fanny telah membunuh Tulika, anak dari Baledo Singh Thakur, yang merupakan konglomerat Delhi. Dengan rasa cemas, Benny menyuruh Fanny dan Raffi untuk menghabisi Baledo beserta keluarganya. Namun Fanny menolaknya. Ia justru berencana untuk menyandra Baledo lalu meminta uang tebusan. Setelah mendapatkan uang tebusan, ia baru akan menghabisinya. Terlihat Sidi yang menanyakan keberadaan ayahnya kepada Benny. Sedangkan Amrit menyuruh para penumpang untuk segera masuk ke gerbong yang lain. Namun Sohail melihat ada salah satu di antara mereka yang membawa senjata. Dan seketika orang tersebut menembakkan senjatanya. Sedangkan temannya mencoba untuk menusuk Amrit. Dengan penuh amarah, Amrit segera menghabisi mereka satu persatu, dan sebagai ancaman bagi para komplotannya, Amrit sengaja melepaskan salah satu dari kelompok perampok tersebut yang bernama Ranjan. Kemudian Ranjan menemui para komplotannya. Mereka semua sangat kaget melihat keadaan Ranjan yang telah terluka parah. Di saat itu, beberapa dari mereka mulai saling menyalahkan satu persatu. Terjadi pro dan kontra di antara mereka, yang membuat perkelahian tak terhindarkan lagi. Tak berselang lama, Benny datang menghentikan aksi konyol mereka. Sedangkan Amrit terlihat sedang mengobati luka-lukanya. Kemudian ia dengan sengaja mengumpulkan mayat-mayat para penjahat itu, lalu menggantungnya di atas langit-langit kereta. Ia melakukan hal tersebut sebagai ancaman. Singkat waktu, Fanny dan para komplotannya memindahkan para sandera ke gerbong lain. Namun mereka semua sangat syok
ketika melihat para mayat yang telah digantung. Fanny dan komplotannya sangat sedih melihat teman-temannya bahkan saudaranya yang telah mati dengan cara yang tragis, terutama Sidi yang baru saja mengetahui bahwa ayahnya juga telah dihabisi. Kemudian Amrit kembali mencari keberadaan Ahana. Di gerbong lain, Amrit bertemu dengan Ibu Sohail. Namun di sana masih ada Danu, yang merupakan salah satu anggota Fanny. Dari kejauhan, Amrit melihat masih ada para perampok yang masih berkeliaran. Dengan sigap, ia menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu, Amrit ingin pergi melanjutkan pencarian Ahana ke gerbong-gerbong lain. Di saat itu, Ibu Sohail dan 2 orang lainnya ingin ikut membantu Amrit. Begitu juga dengan Danu, yang berpura-pura ingin ikut serta membantu. Di gerbong lain, ayah Tulika dan Sohail dengan sengaja membakar beberapa helai kain untuk menarik perhatian dari petugas kereta api. Tak berselang lama, salah satu dari kru kereta dihubungi oleh petugas stasiun yang melihat ada api di kereta tersebut. Kru tersebut lalu mengajak 2 orang polisi untuk mengecek sumber api. Di sisi lain, terlihat Benny yang menyuruh Fanny untuk segera turun dari kereta. Di saat itu, para polisi yang tahu segera menembak Fanny beberapa kali. Mengetahui itu adalah tembakan dari polisi, Fanny yang masih selamat segera kembali naik ke atas kereta tadi untuk membantu sang ayah. Di dalam kereta, terlihat Amrit yang sedang berusaha menghabisi para perampok yang masih tersisa. Singkat waktu, Sidi pun bertemu dengan Amrit. Dengan penuh amarah, Sidi menyerang Amrit secara brutal. Di saat Amrit terpojok di pintu kereta, orang tua Sohail dan teman-temannya segera menyerang Sidi. Hingga akhirnya, Sidi pun tumbang. Danu yang merupakan teman Sidi tak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan ia sedang menyamar menjadi penumpang biasa. Tak lama kemudian, Benny dan anak buahnya melihat Sidi yang telah almarhum. Benny lalu menyuruh para penumpang yang ia sandra untuk segera berjalan terlebih dahulu. Ketika Sohail membuka pintu gerbong kereta, mereka bertemu dengan para perampok beserta dengan sandranya. Salah satu dari sandra terbunuh. Akhirnya para polisi menembak perampok tersebut. Kini, Ahana bisa bertemu kembali dengan sang ayah. Mereka lalu menolong Fires yang telah terluka parah. Di saat itu juga, Fanny muncul kembali. Ketika salah satu polisi ingin menembaknya, dengan cepat Fanny melempar senjata tajamnya. Lalu salah satu anak buahnya juga ikut menghabisi polisi yang masih tersisa. Di gerbong lain, Benny dan beberapa anak buahnya diserang oleh Amrit secara tiba-tiba. Lalu terlihat Raffi yang mencoba mencari keberadaan Amrit yang telah bersembunyi. Dan secara tiba-tiba Amrit muncul kembali, lalu menghajar Raffi hingga tewas. Kemudian terdengar suara Danu yang berpura-pura minta bantuan. Di saat itu, salah satu anggota Benny mengambil kesempatan untuk memukul Amrit hingga pingsan. Benny dan yang lainnya sangat syok melihat Raffi yang telah terbunuh. Danu lalu mempunyai ide untuk menjadikan Amrit sebagai umpan. Kembali ke Fanny yang terus menantang Fires. Dengan sisa tenaga yang ada, Fires berusaha memberikan perlawanan.
Namun Firas yang terluka parah tak mampu lagi melawan tenaga Fanny yang begitu kuat. Hingga akhirnya Firas pun tewas di tangan Fanny. Tak berselang lama, Amrit yang telah siuman dibawa ke hadapan Fanny. Amrit sangat syok ketika melihat sahabatnya yang telah tewas. Di sana Benny tak sengaja melihat Baledo yang masih hidup. Ia lalu marah kepada Fanny. Dikarenakan Fanny belum juga menghabisi Baledo. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Melihat itu, Amrit mengambil kesempatan dan langsung menghajar para perampok tersebut. Benny yang merupakan sang ketua perampok segera mengarahkan senjata tajam ke Amrit. Namun Amrit yang penuh amarah dengan segenap kekuatannya mampu menghabisi Benny dengan cara yang tragis. Semua anak buah Fanny masih terus menyerang Amrit. Namun Amrit dengan sisa tenaganya tetap berusaha mengalahkan mereka satu persatu. Namun ada beberapa dari anak buah Fanny yang memilih untuk kabur dan keluar dari kereta. Tak berselang lama, Amrit terlihat tak berdaya ketika melawan Fanny. Dikarenakan sedari tadi, ia telah banyak kehabisan tenaganya untuk melawan para perampok yang lain. Ketika Amrit tampak mulai tumbang, Sohail berusaha ingin membantunya. Namun Ahana mencegahnya. Di saat itu, Fanny bercerita mengenai bagaimana ia menghabisi kekasih Amrit, yaitu Tulika. Sekilas Amrit teringat akan kekasihnya tersebut. Seketika ia bangkit, lalu menyerang Fanny tanpa ampun. Amrit terus melukai Fanny. Setiap pukulan yang ia lakukan, ia selalu terbayang kenangannya bersama Tulika. Ketika pukulan terakhir yang ia berikan, Fanny pun tewas seketika. Kereta tersebut akhirnya dievakuasi oleh pihak berwajib ketika tiba di stasiun. Kemudian Amrit menemui Ahana yang sangat sedih karena kehilangan sang kakak. Setelah itu, Amrit keluar kereta dan duduk di bangku stasiun tersebut. Di saat itu, ia tiba-tiba melihat Tulika kembali dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film Perindavan ini adalah sebaiknya jujur dan terbukalah kepada orang tua sendiri jika mempunyai hubungan spesial dengan seseorang. Nah, cukup sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.